Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati bersama puasa di bulan Ramadan, hari demi hari, minggu demi minggu, dan akhirnya kita berada di penghujung dari bulan Ramadan. Ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan, maka kita akan dihadapkan dengan kewajiban yang lain selain puasa, yaitu kewajiban zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin." Zakat fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang fakir dan miskin. Di antara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan zakat fitrahnya. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi. Dan sungguh tidak akan terangkat melainkan dengan zakat fitrahnya itu. Sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat fitrah, maka juga ia diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena dalam menunaikan zakat fitrah terdapat persyaratan, waktu yang tepat, tempat penyaluran, dan hukum-hukum lainnya yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari. Agar kewajiban menunaikan ibadah zakat fitrah dapat berlangsung dengan benar dan sah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini adalah persyaratan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah zakat fitrah. Jadi kita membahas tentang syarat wajib orang yang berzakat fitrah itu. Syarat wajib berzakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, orang itu adalah Islam. Yang kedua, orang itu menjumpai akhir bulan Ramadan dan menjumpai awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika orang itu menjumpai bagian akhir dari bulan Ramadan dan menjumpai awal dari bulan Syawal, maka itulah orang itu termasuk dari orang yang wajib berzakat fitrah. Jadi andai kata ada orang
yang meninggal setelah terbenamnya matahari di malam hari raya, maka orang itu termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah. Begitu juga seorang bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari di bulan Ramadan, maka telah wajib atasnya juga zakat fitrah. Nah, ini kenapa? Karena sama-sama orang yang meninggal tadi dan bayi tadi menemui juzuk atau bagian dari akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang ketiga, syarat wajib berzakat fitrah adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga, yang wajib ia nafkahi untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Maka orang itu orang yang termasuk wajib berzakat fitrah. Jadi harus ada 3 syarat tadi, maka orang itu termasuk orang yang wajib berzakat fitrah. Nah, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrahnya. Walaupun di lain sisi ia seorang mustahik, maksudnya orang yang berhak menerima zakat. Ia orang yang berhak menerima zakat pun juga orang itu berhak untuk berzakat. Dan sebagaimana ia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, ia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib ia nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib ia nafkahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua kandung yang fakir. Yang kedua, anak kandung yang belum balik dan fakir. Atau anak kandung tadi sudah balik tetapi ia dalam keadaan fakir dan tidak mampu bekerja. Tidak mampu bekerja ada kalanya karena sakit atau gila, cacat mental, dan kebanyakannya orang yang sudah balik tidak mampu bekerja di daerah kita adalah sibuk untuk menuntut ilmu syariat. Dan harapan akan keberhasilannya besar, sedang bekerja akan mengganggu kesibukan belajarnya. Tidak mampu bekerja karena sakit atau gila, cacat mental, atau dia sibuk menuntut ilmu syariat. Dan harapan akan keberhasilannya besar, sedang bekerja akan mengganggu kesibukan belajarnya. Jikalau nanti ia bekerja, maka pekerjaan itu akan mengganggu keberhasilan seseorang tadi untuk mendapatkan ilmu. Maka ini adalah orang yang tidak mampu bekerja. Maka itu termasuk orang yang masih wajib dinafkahi. Dan yang ketiga adalah istri. Kemudian ada suatu peringatan. Yang pertama, anak kandung yang sudah balik. Jadi anak kandung yang sudah balik yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Jadi anak kandung yang sudah balik yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Dan apabila orang tua atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas diri anak tersebut,
maka harus ada taukil atau izin dari anak tersebut dalam menunaikan zakat dalam niatnya. Jadi nantinya anak tersebut mewakilkan kepada orang tuanya misalkan untuk atau memberi izin kepada orang tuanya untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itu tadi anak kandung yang sudah balik, yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Yang kedua, pembantu rumah tangga, zakat fitrah atas dirinya sendiri. Dan apabila majikan atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas pembantu tersebut, maka harus ada taukil atau izin sebagaimana penjelasan tersebut di atas tadi. Jadi untuk dua pembahasan ini yaitu harus ada taukil atau juga harus ada izin. Adapun lafaz taukilnya seumpama wakkaltuka fi ikhraji zakatil fitri wa niyatiha an nafsi. Aku wakilkan engkau untuk menunaikan zakat fitrah dan meniatkannya atas diriku. Kemudian apa sih yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu, berbentuk apa? Nah, bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah apabila seorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas tadi, maka yang wajib ia keluarkan adalah 4 mud, 1 sok atau 4 mud. Bahan makanan pokok masing-masing daerah. Dan dalil tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu 1 sok. 1 sok itu yaitu 4 mud. Baik itu kurma atau 1 sok gandum atas setiap yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Maka dari hadis sahih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini, yaitu mengeluarkan zakat dengan uang. Maka itu tidak dibenarkan. Adapun di dalam madhab Imam Hanafi, maka itu dibolehkan membayar zakat fitrah tadi dengan uang. Tapi kalau kita mengikut dengan Imam Hanafi, otomatis kita mengikut takaran yang ada di Imam Hanafi. Jadi kita bertaklid dengan madhab Imam Hanafi. Adapun solusi dari kita madhab Imam Syafi'i daripada masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya panitia pengelola zakat fitrah memberikan pengarahan sejak jauh hari di saat masyarakat berkumpul, seperti di saat sholat tarawih, sholat Jumat, dan sebagainya, bahwa zakat fitrah dengan bentuk uang tidak dibenarkan menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan panitia pengelola tidak menerima zakat fitrah dengan bentuk uang. Lain halnya dengan infak, sedekah, dan zakat mal. Maka itu dibenarkan dengan uang. Yang kedua,
hendaknya panitia zakat menyiapkan bahan makanan pokok. Dalam hal ini yaitu beras. Sehingga setiap orang yang akan berzakat dengan uang disarankan membeli beras yang telah disediakan panitia tadi. Dengan uang yang mereka bawa, maka orang itu membeli beras, dan beras itu ia niati dan ia serahkan ke panitia tadi. Maka itulah siasat atau solusi untuk mengatasi masalah yang telah mewabah di masyarakat kita dewasa ini. Adapun beras yang telah dizakati, yang telah dibeli oleh orang dan telah diniati dan telah diserahkan kepada wakil, dalam hal ini panitia, maka beras itu adalah milik orang lain. Jadi dalam hal ini tidak bisa lagi beras yang ada di dalam wadah misalkan dijual lagi untuk diniatkan lagi. Nah, ini pun juga banyak terjadi di tempat kita. Jadi dalam hal ini beras yang di dalam wadah yang telah diniati orang, yang telah diserahkan kepada panitia, maka itu adalah sudah milik orang dan harus diserahkan nantinya kepada mustahiknya. Jangan sampai dijual lagi itu beras. Adapun waktu untuk menunaikan zakat fitrah ini ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Maka itu hukumnya adalah wajib. Walau demikian, zakat fitrah itu boleh ditunaikan sejak masuknya bulan Ramadan. Nah, itu adalah waktu jawaz atau waktu yang boleh sudah untuk menunaikan zakat fitrah. Ketika kita memasuki awal Ramadan, maka itu boleh untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian lagi, dan saat yang paling tepat dan afdol. Nah, jadi orang kan mencari yang afdol. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah antara terbit fajar hari raya. Jadi antara terbit fajar hari raya sampai sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling afdol. Dan paling bagusnya lagi itu setelah sholat subuh di hari raya itu tadi. Adapun menunaikannya setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari hari raya, hukumnya itu adalah makruh. Nah, jadi hukumnya itu adalah makruh. Dan apabila mengundurkannya hingga setelah terbenam matahari hari raya tadi, maka hukumnya menjadi haram. Jadi ada kalanya waktul wujub, waktul jawaz, waktul fadilah, waktul karahah, dan waktul haram. Nah, jadi ada lima waktu. Dan zakat fitrah tetap wajib ia tunaikan sekalipun ia berdosa, karena ia tadi menunda sampai terbenamnya matahari di hari raya. Kemudian penyaluran zakat. Zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada 8 golongan yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk
Yang pertama yaitu untuk orang-orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali. Jadi tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Atau dia memiliki harta atau pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Andai kata dia perlu 100.000 satu hari, akan tetapi dia mendapatkannya di bawah 50.000. Nah, ini termasuk dari orang yang fakir. Kemudian yang kedua yaitu orang miskin. Adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah dari kebutuhannya. Jadi andai kata dia perlu 100.000, akan tetapi dia mendapatkan dalam satu hari itu hanya 80.000. Nah, jadi masih kurang. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan yang tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta atau pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong miskin. Yang ketiga yaitu amil. Amil ini adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jadi amil ini orang yang dilantik oleh pemerintah, orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapat gaji atau upah dari pemerintah. Dan yang berhak mereka terima dari zakat hanyalah sekedar upah yang wajar. Adapun apabila mereka menerima gaji atau upah dari pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid atau musola, atau juga di sekolah, majelis taklim dan sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil. Jadi ditegaskan lagi, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariah, karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Akan tetapi status mereka hanyalah wakil saja atau perantara saja dari orang yang berzakat tadi. Nah, jadi itu bukan dinamakan amil, akan tetapi itu hanya wakil atau perantara saja. Yang keempat adalah mu'allaf. Seseorang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, atau seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat, yang dengan diberikan kepadanya zakat diharap keislaman orang-orang yang setaraf dengannya. Kemudian yang kelima, wafir riqab, yaitu budak yang mempunyai akad dengan majikannya, atau sering disebut di dalam kitab-kitab fikih yaitu budak mukatab, bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah seorang yang berhutang bukan untuk maksiat. Itu. Yang ketujuh adalah fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Jadi fisabilillah yaitu diartikan orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Sebagaimana kita telah pelajari di
pesantren-pesantren atau di madrasah atau di sekolah-sekolah agama Islam, dan kitab-kitab seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah, di situ dijelaskan adalah fi sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Adapun kiai, ustadz, guru, atau masjid atau musholla, pesantren, madrasah, dan sebagainya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fi sabilillah. Sekali lagi, mereka bukanlah termasuk di dalam kata fi sabilillah di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Sebab tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan kata fisabilillah dengan ulama, kiai, ustadz, masjid atau musholla dan sebagainya. Kan tetapi sebaliknya, mereka secara jelas menafsirkan makna fisabilillah dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga disahihkan olehnya, bahwa Nabi Muhammad SAW secara jelas menyebutkan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqah li ghaniin illa li khamsatin li'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah. Nah, di sini ada kata aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusaddiqu alaihi minha fa ahda minha li ghaniin. Orang kaya tidak dihalalkan untuk menerima sedekah atau zakat kecuali 5 golongan. Amil atau seorang yang membeli harta zakat dari si mustahik, atau gharim atau orang yang berperang di jalan Allah. Ini yang kita garis bawahi tadi. Atau orang yang miskin yang memberikan bagian zakat yang ia terima kepada seorang kaya sebagai hadiah. Jadi makna fisabilillah itu tidak dalam koridor melebar, akan tetapi terkhusus bagi orang yang berperang di jalan Allah. Adapun orang yang mengatakan, ada ulama mengatakan bahwa itu diperbolehkan dan juga ada kaulnya, maka itu adalah pendapat yang menyalahi jumhur, bahkan menyalahi madzhabul arba'ah, al-a'immah al-arba'ah. Yang kedelapannya itu Ibnu Sabil, orang yang musafir atau orang yang memulai safar perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Yang terakhir adalah kita membahas tentang niat. Jadi niat itu bukan dengan mulut, akan tetapi itu niat dengan hati. Jadi dengan hati. Jadi diwajibkan bagi orang yang menunaikan zakat untuk berniat. Sebelum kita membahas kepada niat, maka ulun akan mempraktekkan cara menakar beras dengan muddun nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya seperti ini. Biarkan sepenuhnya, langsung kita buat ke wadah.
Yang ketiga, yang keempat. Setelah itu baru kita bisa diniati. Beras yang telah ditakar sebanyak 4 mud. 4 mud itu bisa dikatakan ya 4 liter kurang sedikit lah. Soalnya ini literan. Ini literan, kita masukkan ke dalam 1 mud. Nah, maka akan ada tersisa sedikit. Jadi kalaunya sudah kita 4 liter, maka itu lebih dari yang telah diwajibkan. Jadi sangat bagus kalaunya 4 liter itu. Adapun kalau ukuran kilogram, maka itu sebanyak 3 kilogram. Mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Kemudian kita niati. Adapun tata cara niatnya, ini sudah kita bedakan dengan ini. Seperti ini yang diniati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun sahajaku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku, fardu karena Allah Ta'ala itu, maka itu letaknya nanti di dalam hati. Tidak diucapkan, akan tetapi di dalam hati. Maka itu adalah yang wajib. Tidak dengan diucapkan, bukan. Adapun niat zakat fitrah untuk istri, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah dari istriku, fardu karena Allah Ta'ala tadi, itu adalah letaknya nanti di dalam hati. Adapun cara meniatkan anak, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhu lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah dari anakku. Siapa namanya, misalkan Fulan bin Fulan, fardu karena Allah Ta'ala. Kalaunya untuk sekalian, yaitu ada beras fitrah untuk bapaknya, istri, dan juga anaknya, maka nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku dan dari orang yang wajib atasku untuk menafkahi mereka secara syarak fardu karena Allah Ta'ala. Adapun niat secara ringkas juga ada. Ini yaitu hada zakatu fitrati. Nah, ini sangat mudah, yaitu dengan cukup ini zakat fitrahku, selesai. Itu sangat mudah. Jadi bisa, misalkan ini sudah ada berasnya, langsung diniati hada zakatu fitrati, yaitu di dalam hatinya apa? Ini adalah zakat fitrahku. Atau di dalam kitab I'anatut Thalibin lebih ringkas lagi, hada zakati, ini adalah zakatku. Atau kalaunya untuk istri tadi, hada zakatu fitrati zawjati, ini adalah zakat fitrah istriku. Atau anak, hada zakatu fitrati waladi,
ini adalah zakat fitrah anakku. Siapa namanya misalkan? Fulan bin Fulan. Nah, itu sangat sangat mudah dan sangat gampang. Jadi cukup di dalam hati ini zakat fitrahku, itu sudah cukup untuk berniat. Niat ini yaitu untuk membedakan ini adalah beras untuk fitrah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kalau ada salah dan hilaf, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.